pengen kayak ngeliat teman-teman datang dah tahun ini datang terus berapa tahun kemudian datang lagi, soalnya di Banjar juga bakal ada agenda besar. Intinya teman-teman tuh udah pada mulai kayak mau bikin apa ya, bikin kegiatan, bikin ngembangin pertanian di sana. Jadi kalau Banjarnegara itu kan terkenalnya cuma dari singkong, tanaman singkong. Kalau di daerah gua pribadi itu singkong, Singkong, yang paling utama singkong aja. singkong aja. Kebanyakan orang karena tanahnya tuh irigasi nggak ada, jadi nanam padi pun padi yang mending padinya kan bukan yang padi sawah kayak gitu, bukan yang air, bukan. Jadi padinya jatuhnya ke palawija lah, tanaman palawija kayak singkong, kalau nggak nanam cabe. Cuman nah gue sendiri kayak miris gitu ngeliatnya, wah pengen gitu kayak ngembangin Banjar tuh janganlah cuma kayak gini aja. Ibaratnya kita tuh sumber daya banyak gitu, cuman bingungnya di distribusi, karena emang distribusinya tuh susah. Orang banyak tuh kreatif semua, cuman susahnya di distribusi. Terus untuk pariwisata juga Oke Ngaps, kembali lagi bersama di Ngaps Podcast ya. Dan pada video kali ini ada bintang tamu nih, jauh-jauh dari Banjarnegara, sob. sumpah gila ya. Gue baru nyampe Semarang tuh tadi sekitar jam 12:30. Terus tiba-tiba gue di telepon sama Bangsat. Iya. Bang Satria, maksudnya Bang Satria. Iya, sama Satria. Nah, tuh telepon mulu, video call mulu. Apaan nih bocah nih? Cowok, video call cowok kan najis banget gitu. Nah, iya. Terus gue datang aja demi teman-teman Ngaps semua, buat Ngaps yang lain biar tahu nih kalau muka gue lagi ngantuk. Emang bener-bener dari Banjar tuh, dari tadi jam 8 nyampe sini 12:30 karena emang bawa barang gitu, bawa narkoba kalau nggak salah. Oke lah, sebelum itu diundang ke sini itu buat apa gitu. Nah, gue juga sebenarnya belum tahu Ngaps channel itu apa. Terus suruh subscribe itu sebenarnya Ngaps channel gue malah pengen interogasi aja langsung. Ngaps channel itu sebenarnya channel yang kayak gimana sih gitu. Ya, oke. Nah, sebelum pembahasan ini mulai, jangan lupa lu tau lah lu harus ngapain ya. Dia like, komen, kalau subscribe. konten bagus nggak perlu dipromosin kayak gitu, sebenarnya udah bagus sih. Bagus. Biarkan orang yang lain itu nilai dari wah ini konten bagus nih. Nggak perlu disuruh pun pasti udah bakal subscribe tuh. Tenang aja. Gue yakin Ngaps bakal bagus. Iya, sering berjalannya waktu aja lah. Mantap pokoknya nih. Mantap. Dah. Oke. Nah, biar kita semangat terus nih kontennya. Apa nih yang mau lu tanya nama gue nih langsung nih sebagai? Ya. Tapi enak nih, tak dulu nih sebelum dimulai. Ini bisa ngopi dulu. Nih oleh-oleh nih. Gue nggak doyan kopi sebenarnya. Kalau kopi-kopi kayak gini gue nggak doyan gitu. Enak. Sombong banget lu Ayo Cipu. Bang. Ini para Ngaps juga belum tahu nih. Lu bisa perkenalkan diri lu dulu, siapa namanya, asalnya, kuliah di mana. Kan belum tahu nih. Sebelum dimulai ya perkenalan dulu biar lu tahu siapa gitu. Ya sebenarnya sih gue kalau buat teman-teman Ngaps sih sebenarnya udah nggak asing sebenarnya. Karena emang dari dulu pada sebenarnya gue duluan yang di sini gitu. Iya. Gue udah menjajah Semarang dari tahun 2012 mungkin. Bisa gue kelas 6 2012. Gue tua banget kayaknya 2006. Sombong banget tuh kopi kayak gini gak doyan. Dia bintang tamu paling brengsek dia doang ini. Kopi nggak sehat ya, kopi nggak sehat apalagi kalau nggak ada rokok yang enak. Ya udah lu perkenalin dulu, kan biar para Ngaps tahu nih yang penonton. Kalau bisa dibilang gue nggak mau nyombongin ya, tapi gue sesepuh di induk dari anak-anak Bekasi masih. Sebenarnya dulu gue pernah ngontrak di belakang kampus, kontrakan semua punya Bapak siapa itu Surasman. Nah itu kayaknya gue pernah di situ bareng anak-anak, bareng si Arik juga. Iya. Arik hitungannya baru, gue yang ospek juga itu. Terus, nah Gue orang gini parah banget. serius dia dulu ngemis gitu, nggak ada tempat gitu kan, nggak ada tempat. Terus aduh numpang kontrakan gue, yaudah gue sediain aja kasur di depan kontrakan mumpung ada. Oh itu berarti kasurnya Mas Jaka ya? Iya. Mas Jaka. Kalau Ngaps kayaknya nggak ada yang asing sama Mas Jaka ya. Itu juga sepuh juga. Itu lulus bareng sama gue, alhamdulillah.
Gua masuk ke Semarang di UIN Wali Songo itu ngambil jurusan ekonomi, masuk tahun 2013 dan alhamdulillah gua lulus tuh di tahun 2020. Iya, Jadi kemarin-kemarin. benar-benar dengan hasil yang memuaskan ya, puas jadi bahan hinaan orang lain. Iya, bukan bahan hinaan tapi emang suatu kebanggaan lah bang. Cuman jadi gini, gua berprinsip kayak petapa gitu. Semakin lama maka semakin sakti. Jadi gua kalau nuntut ilmu juga kayak gitu, biar semakin lama juga semakin ngelotok gitu. Jadi di luar kepala semua ilmu gua. Di luar kepala, benar-benar. Berarti istilahnya tuh nggak prematur. Nggak masuk ke kepala tapi di luar doang. Iya, memang udah bener-bener matang udah ya gitu. Ego di luar doang maksudnya. Nggak bakal masuk. Jadi gua kuliah juga apa ya, hitungnya nyambi kerja juga. Kerja juga di cateringan pernah ya, hidup catering Kang Bagong, terima kasih telah menghidupi saya. Iya, Terus catering karisma juga di Indofood sama Indofood Corporation, kali aja mau ada endorse Indomie buat kita masuk, itu masuk juga bisa. Iya, masuk mantap banget. Kalau bisa yang rasa soto, kalau enggak Indomie goreng tuh. Indomie goreng. Apalagi malam-malam biasanya jam segini nih, ini jam 2 gila jam 2. Iya, Gue nyampe sini jam tengah 1, terus jam 2, tengah 3 baru aduh. Kayaknya Podcast kayak gini. Iya, ntar kita Indomie dulu habis ini juga enak ya. Enak banget, Kayak ya. nonton gitu kita sambil makan Pokoknya Indomie. jangan nonton enak. malam-malam, jangan nonton malam-malam. Kalau Sampai- ngomongin bahas kayak gini jadi lapar enggak? Kalau Iya. bahas Indomie jadi pengen. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini dari tadi namanya dulu ini belum Oh iya, disebut. nama gue siapa ya? Nama gue kenalin dulu. Iya. Nama gue Yusuf Amrullah, tapi biasanya dipanggil Oyong, Oyong. Mang Oyong. Lah. Nggak tahu kenapa Oyong tuh panggilan dari teman-teman sih, Oh, teman-teman. oyong kelas. itu kan sayur, Bang. Iya, Oyong sayur. Iya. Mungkin sebenarnya bukan dari sayurnya. Apa? Karena mungkin anak-anak tuh pengen manggil sayang, cuman nggak enak jadinya Oyong gitu kan. Oh, Sayang, Oyong. Oyong kayak gitu. Nah, jadi Alik. gitu. Tapi Jadi cewek gitu. lu kalau manggil lu siapa? Kalau manggil gembel biasanya. Maksud gembel. Siapa tuh cewek lu manggil lu gembel. Ya kan terlalu papa mama udah lebay banget. Itu udah nggak masanya kayak gitu lagi ya anak gue. Apa mama Namanya gitu, aja. najis banget sumpah. Nah, Ini Abi ya kalau udah nikah udah halal nggak masalah. iya Abi, Umi, Bapak, Mama. Tapi itu aja anak SD aja juga bisa kalau kayak gitu Wah, kan. itu mana? Itu udah beda lagi. Nah, ini lu jauh-jauh dari Banjarnegara ke Dari Semarang. Banjarnegara, oke. Naik apa nih? Naik kendaraan apa? Gue sebenarnya pengennya naik pesawat, cuman karena tahu sendiri pesawat belum ada, bandaranya lagi dibikin. Insya Allah tahun 2100 Berapa ya? lah baru ada. Buset, bandara. 1100. Masih obat. Ya mungkin buat Bupati Banjar bisa diagendakan itu. Iya. Berapa lama perjalanan lu dari Banjarnegara sampai ke Semarang? Sebenarnya kalau normal sih hitungannya 3,5 jam lah, 3,5 jam itu nyantai hitungannya. Cuman kalau gua tadi karena mampir dulu buat ngopi terus kabut, gila tebel banget jalan. Kabut itu daerah mana kabut? Daerah Wonosobo tuh kan. Jadi buat teman-teman Iya. yang traveling banget nih, seneng traveling, sumpah. Iya. Rekomendasi banget main ke Banjar. Itu lewatnya jalur tengah. Jadi Iya. kayak lewat jalur Temanggung itu tuh, Temanggung Wonosobo itu di view perbatasan antara Temanggung sama Wonosobo. Itu bayangin aja pas kita jalan kanan kiri itu tuh ada Gunung Sindoro Sumbing. Jadi diapit gunung kembar asli nih, Iya. asli 2 kelinci. Jadi kan gunung kembarnya ya buat 2 kelinci bisa di endorse juga. Jadi lagi. Gunung itu Sindoro Sumbing tuh bener-bener keren banget viewnya dari situ, apalagi kalau sekitar siang lah jam 9 itu udah nggak ada kabut biasanya, jadi viewnya bisa kayak bener-bener dinikmatin banget. Gue biasanya kalau pas pulang sore kalau nggak jam 1-an ya misalnya jam berapa, jam 3 itu sambil ngopi di situ tuh nyantai banget, enak banget sumpah, viewnya bagus, Iya. terus suasananya adem juga. Adem apa dingin nih? Bukan ya, kalau buat gue sendiri sih adem karena emang gue orang daerah situ gitu. Cuman kalau buat yang anak-anak Jakarta Bekasi ya mungkin beku ya kali. Iya. Bisa membeku di situ. Iya, apalagi badan gua nggak bisa berinteraksi. Aduh, gatel ya kalau kena dingin ya. Iya. Ya bisa mungkin Kaladin bisa endorse juga buat Sisir, biar Toy. gatel. Oh, mesisir bergantung dulu kali ya. Nah. Jadi kalau buat naps mania yang sering yang suka traveling jangan cuma di Semarang, Jawa Tengah itu bukan di Semarang aja. Iya. Soalnya bagus kalau lu pengen nyari yang alam itu naik aja ke daerah Dieng. Sebenarnya Dieng sendiri itu masih kayak orang tuh kebanyakan taunya Wonosobo kan. Dieng itu Wonosobo. Sebenarnya bukan. Dieng itu diapit oleh dua
dua daerah yaitu Banjar sama Wonosobo. Oh, Banjar Wonosobo. Cuman jalur yang utamanya itu lewatnya Wonosobo, jalur yang bagus lah. Banjar Iya. masih berbenah. Mm-mm. Karena gerbangnya juga dari Wonosobo. Jadi orang lebih kenalnya oh Wonosobo. Padahal kalau lu masuk ke dianya langsung, Iya. lu ngambil kanan, lu ngeliat aja di situ pasti tulisannya SD Banjarnegara. Nggak ada Oh. Wonosobo karena Wonosobo itu yang ikut Wonosobo itu Telaga Warna sama Dieng Teater sama si Kunir. Kalau si Kunir emang yang Galidan Sunrise itu emang ikutnya Wonosobo. Nah itu pengetahuan aja buat teman-teman yang lain yang taunya wah Dieng Wonosobo bukan Wonosobo. Oh. Dieng itu jadi dua. Oh, Diapit 2. Ya, intinya ikut begitu. Banjar. Kalau yang Candi Arjuna itu katanya Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Nah, lu juga pernah cerita nih ya kan sama Iya. bocah-bocah yang katanya itu di rumah teman lu tuh kalau pagi-pagi itu jendelanya kayak dikletekin itu ada es batunya itu. Nah, itu daerah pas, mana itu? pas kemarin sih pas tahun yang kemarin kan yang benar-benar Dieng itu kalau nggak salah sih kalau nggak salah nyampe -1 atau -2 Oh, di Radieng itu minusnya. Dieng, Batur juga Batur. Kalau temen gue kan di Baturnya itu. Nah, Iya. Batur itu kan deketnya sama Dieng, sebelahan lah. Nah itu Sebelahan. tapi Dieng emang lebih dingin lagi. Oh, lebih dingin lagi. Yang di Baturnya aja itu lu naruh misalkan Aqua lah. Iya. Aqua sponsor dong. Aqua Iya, ya masuk aku. aku kan ditaruh di luar aja, taruh di luar paginya itu udah beku. Karena emang udah saking beku. dinginnya kayak gitu. Pas Saking itu dinginnya. pas sekitaran bulan Agustus. Sekitar Agustus itu benar-benar Sekitar Agustus. Makanya kemarin Jawa Tengah kan kayak bikin tagline yang The Miracle Dieng kayak gitu. Karena emang Iya. benar-benar es di Dieng itu benar-benar tanahnya itu benar-benar beku gitu. Kita pegang tuh bener-bener beku. Bagus, gila dingin banget coba. Ya, udah berarti kan modelnya kayak emang salju ya. Maksudnya saljunya Ya. Indonesia bisa dikatakan seperti itu. Kalau salju sih enggak sih, kita lebih ngomongnya kayak es aja. Es sih. aja ya. Karena emang benar-benar Hmm. lebih kayak ke es gitu karena dingin banget, suhunya dingin terus. Hujannya hujan biasa, hujan air, cuman jadinya jadi es kayak gitu. Jadi es kayak gitu. Embun es sih namanya kalau teman-teman bilang. Es kayak gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya bukan orang Diengnya, karena Banjar juga luas juga gitu. Iya. Di Banjar itu kan sama kayak Semarang lah ibaratnya, di Bandungan sama di Gunung Pati, ada Iya. di Tugu, di mana ada banyak lah. Nah, Iya, banyak. gue itu di daerah bawahnya. Jadi biar kata dingin tuh dinginnya nggak sedingin Nggak terlalu yang banget nggak ya. terlalu banget. Ibaratnya Oh, buat hidup masih enak lah. berarti itu Kalau masih enak. kalau buat tidur enak banget. Buat tidur. Jadi orang-orang situ tuh ya cenderungnya kayak gitu. Karena emang dingin, Hmm. terus apalagi sekarang tuh lagi musim hujan banget di situ. Waduh. Wah, dinginnya lebih. Jadi lebih ya. buat kerja udah nggak enak, mending buat tidur. Nggak iya kelonan Makanya aja. cocok banget buat pengantin baru yang mau honeymoon ke Iya, Banjar aja. ke Itu Banjar aja gitu ya. pulang nanti bisa bawa anak 5 berapa, satu lusin mungkin. Kalau enggak Karena ya saking ini enaknya gitu. apa namanya? Ya cari calon gitu yang orang Banjarnegara gitu kan. Bisa. Iya, lu nggak usah bulan madu kemana-mana di Langsung. Banjarnegara aja kan ya. Langsung Banjar aja. Banjar Iya. di Banjar juga ceweknya bagus-bagus, cakep-cakep lah. Ya bagus-bagus. Cowoknya juga cakep-cakep. Ya kayaknya gua boleh kali sama orang Banjar kali ya. Ya kalau Cina sih biasanya jangan sampai ke Banjar lah. Anjir. Bukan Cina ke Banjar. Ya mungkin nih gue pengen ngajak lu pada kapan nih main ke Banjar. Lu kan udah traveling ke Jogja. Kemarin Jogja. Jogja udah udah dipromosiin lah. Di Banjar belum dipromosiin. Lah Ya iya. teman-teman tuh tahu kalau Banjar itu nggak cuma Dieng aja. Hmm. Di situ juga ada view yang jalur Banjar mau ke Kebumen. Itu gila abis. Itu lu lihat bener-bener udah kayak di luar negeri lah bisa dibilang. Gimana? Pemandangannya itu kita kalau mau ke pantai di Aduh. Kebumen, nah itu kiri kita misalkan ada sungai itu, Ada sungai. di tembok-temboknya tuh kayak ada air terjun itu keren banget. Kalau datang bisa pas ya musim-musim sekarang bagus sih, viewnya bagus. View-nya bagus dong. Coba deh main situ, terus batu-batunya benar-benar udah kayak nggak di Indonesia lagi. Makanya buat teman-teman nggak usah traveling ke luar negeri lah, Iya. jelajah dulu Indonesia. Iya, Indonesia tuh masih luas juga, Luas masih banget. banyak tempat Makanya- yang bagus. Bagaimana kamu bisa mencintai negerimu kalau kamu tidak mengenalnya gitu? Anjir. Gak mungkin kita cinta sama orang kalau kita nggak kenal gitu. Nah, itu Alek. luar biasa bintang tamu kita. Dia itu Rokok dulu. keren banget. Gua nggak tahu kenapa gua ngundang dia, itu keren banget itu. Ya, kapan Nah. dulu? Lu pengen apa sini? Makanya gue nggak mau datang ke sini tuh karena kayak gitu. Ini keren.
sekarang kayak gitu gimana sih? Dicipokin ya? Gue diciumin masa cowok. Ya, nggak Itu apa-apa. tanda cinta sebagaimana, aduh, gue jadi Bintang tamu. iya. Gila gue capek banget nih, gue capek banget nih. Pijitin kali ya? Demi ngap channel. Jadi Iya. kapan-kapan agendain lah. Katanya kan tanggal 10 atau 11 ini lu pada mau manjat ke gunung kan. Nah, daripada Minggu depan. Iya, itu. jauh mending ke Banjar dulu. Iya, Agendain. ya kalau agenda naik ke gunung mah itu mah nanti gitu. Belum sih. Naik gunung Iya, mulu, sih. naik hajinya kapan? Buset ya, iya. Amin, naik haji mah amin. Ya ntar ke rumah lu main ke Banjarnegara. Siap, gua tungguin. Pokoknya di Banjar tuh bener-bener masih asri. Lu kalau buat teman-teman yang kayak pengen menenangkan diri jauh dari kebisingan tuh Banjar aja. Di rumah gue jam 7 malam aja tuh udah sepi banget, orang udah pada ke rumah, udah di dalam rumah semua karena emang Iya. udah di luar udah dingin gitu. Buat nongkrong juga udah nongkrong di rumah bareng keluarga gitu. Jadi lu bisa Iya. rasain suasana yang Zik. hangat kayak gitu. Nah, nih Ngap, buat lo yang suka foto-foto, yang suka traveling, ya itu bisa ke Banjarnegara. Ya kan, yang suka foto-foto, yang jadi anak hits-hits sekarang, terus lo mau bikin video estetik-estetik gitu tuh, lo bisa di Banjarnegara itu kan banyak buat video-video estetik gitu. Pokoknya mantep deh kalau lo pengen lo buat konten video apa segala macam, termasuk ntar Ngap channel juga ntar coming soon ya, kita ke sono ke Banjarnegara. Sekarang kita bikin konten, kita juga ke rumahnya Bang Ucup. Bener banget nih, Nah. soalnya apa? Gue pengen kayak ngeliat teman-teman datang dah. Tahun ini datang, terus berapa tahun kemudian datang lagi. Soalnya di Banjar juga bakal ada agenda besar. Intinya teman-teman tuh udah pada mulai kayak mau bikin apa ya, bikin kegiatan, bikin ngembangin pertanian di sana. Jadi kalau Banjarnegara itu kan terkenalnya cuma dari singkong, tanaman singkong. Kalau di daerah gua pribadi itu singkong, Oh, singkong, yang paling utama singkong aja. singkong aja. Kebanyakan orang karena tanahnya tuh irigasi nggak ada, jadi nanam padi pun padi yang mending padinya kan bukan yang padi sawah kayak gitu, bukan Iya, yang iya, air, iya, bukan. Jadi padinya jatuhnya ke palawija lah, tanaman palawija kayak tanaman singkong. palawija. Kalau nggak nanam cabe, cuman nah gue sendiri kayak miris gitu ngeliatnya, wah pengen gitu kayak ngembangin Banjar tuh janganlah cuma kayak gini aja. Ibaratnya kita tuh sumber daya banyak gitu, cuman Iya. bingungnya di distribusi karena emang distribusinya tuh susah. Orang Banjar tuh kreatif semua, cuman susahnya di distribusi. Terus untuk pariwisata juga promosinya kurang, makanya gue pengen juga nih genjot kayak pariwisatanya juga. Iya. Terus di mungkin pertaniannya juga, karena agenda ke depan kita tuh bakal bikin kayak desa gua pribadi mau Iya. jadiin kayak sentra anggur. Wah, Bukan anggur yang pit itu ya, jangan lah. Iya, Bukan anggur itu, bukan. anggur asli, anggur iya, asli. buah. Jadi anggur yang dari kalau nggak salah ya dari Eropa lah, dari Anjir. Prancis itu kita udah ada bibitnya. Itu kalau dijual ya sekitar, kalau udah jadi anggurnya itu sekitar 7 juta, adalah 7 juta per kilonya mungkin. Mantap, 7 juta Itu per kilo. Nah niatnya kita mau bikin sentra anggur kayak gitu, cuman baru ada agenda sih. Kalau sementara ini yang jalan baru kayak bikin tepung mokaf. Tepung mokaf Maaf itu lagi gue baru denger ini. nah baru denger kan, padahal tepung mokaf itu udah lama banget. Tepung mokaf lo pribadi kalau makan roti lu taunya itu tepung apa? Tepung tapioka. Bukan tapioka, tepung gandum. iya, gandum. Gandum kan kita nggak ada tuh. Indonesia tuh nggak ada gandum. Oh, nggak ada gandum, berarti Nggak itu ada namanya ekspor dari luar negeri ya Semuanya gandum ekspor itu. semua. Iya, Impor. Semuanya impor. Oh, impor. Kalau Ya. X keluar, nah Iya. impor. Bah. Nah intinya kan di Banjar itu bikin tepung mokaf. Mokaf itu bahan bakunya tuh dari singkong. Iya. Kalau singkong biasanya orang kan terkenalnya sama kanji, jadinya kanji doang. Tepung tapioka itu jadi kanji. Nah sekarang kita lagi ngembangin kalau kanji tuh nggak bisa bikin roti. Nggak bisa bikin roti. Tepung kanji itu nggak bisa bikin roti. Ya paling bikin kayak cireng apa segala macam. Nah kalau mokaf itu dia itu sistemnya intinya Gimana? tepung mokaf itu bisa dibikin jadi roti, jadi mie, jadi segala macam. Dan itu teksturnya tuh sama persis kayak tepung gandum. Jadi kita nggak perlu impor kayak gitu dari luar. Nah
kita bisa kayak berdayakan petani Indonesia aja gitu. Iya, jadi meningkatkan kualitas Nah, namanya distribusi lokal kita lah Nah, gitu. itu yang ngembangin produk-produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu berarti kita cinta produk. Lalu lu yang cocok lu kan Cina kan? Nah, iya kan begitu lah pokoknya. Jadi apa ya, kita udah tergantung banget sama luar. Jadi gue pribadi sebagai ya bisa dibilang anak muda lah. Anak muda, ayolah teman-teman bangun daerah kalian masing-masing gitu. Jadi fungsinya kalian lu pada ngerantau, pada kuliah jauh-jauh di Semarang buat apa sih? Nggak mungkin buat nuntut ilmu pribadi doang. Ibaratnya apa ya? Butuh refreshing juga kita. Lu kalau kayak nanam ini, Nanam apa tuh? intinya nanam buah, nanam pohon itu nggak, kalau buahnya cuma dinikmati sendiri tuh nggak enak gitu. Kita pengen tahu, semua orang biar tahu. Nah makanya lu sebagai pemuda harus bisa kayak ngembangin daerah lu sendiri, biar lu bisa, intinya masyarakat sekitar bisa ngerasain dengan lu jauh-jauh ke Semarang ternyata ada hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah buat ngap channel rekomendasi banget main ke Banjar. Ayo lah, kapan main ke Banjar, ntar gua tunjukin kayak daerah Banjar itu kayak gimana. Terus kebanyakan orang kan taunya wah Banjar itu pegunungan, karena nggak semuanya pegunungan, ada juga yang dataran rendah tapi yang biasa panas juga, sama kayak di Semarang tapi nggak sepanas Semarang. Panas kayak Semarang gitu. Pokoknya agendain, ntar gua tunjukin kebun gua juga ada nih pepaya kayak gini California, impor langsung. Impor langsung. Nah ini nih yang lu bawa nih. Oh iya kayak benar, gini. gua sampai lupa. Ini fermentasinya dari bahan-bahannya apa Nah, aja nih? Sumpah, ini rekomendasi banget, udah sampai habis nih. Gue bawa 10 tinggal segini doang nih. Buset. Tinggal Iya segini enak doang. banget tadi gue Nah, makanya enak itu. banget. Ini namanya tuh kelatak. Kelatak itu makanan khas Batur. Ini dari singkong juga, dari singkong. Lu bayangin, padahal di Batur itu jarang ada singkong loh. Singkong itu di daerah bawah yang ada. Nah, makanya kan cuman kita susahnya tuh kayak pemasarannya aja. Kalau kelatak sendiri ini bahan dasarnya emang dari singkong. Terus cuma kayak dikasih bumbu biasa aja, digiling dulu, ntar dibikin lempengan kayak kerupuk kayak gitu. Nah nanti baru digoreng. Tapi rasanya rekomendasi. Pokoknya yang cap 3 bintang, yang ada bintangnya ya, bukan badak, bintang. Tiga doang, bintangnya 3. Kalau bintang 7 bahaya. Buset bintang. Ntar dikira obat. Buset kagak itulah. Mantap lah pokoknya. Nah di Banjarnegara sendiri dan di daerah lu sendiri itu kan juga mempunyai ciri khas atau adat ya. Itu biasanya kalau di Banjarnegara itu adatnya apa aja itu? Adat pribadi sebenarnya sih, kalau ngomongin orang Jawa mungkin semuanya sama ya. Kalau orang Jawa mungkin jatuhnya kan kayak kejawen gitu. Cuman kalau di Banjar sendiri kan nggak sekental kayak di Jawa Timur atau yang Keraton Solo atau Jogja segala macam. Karena emang Banjar intinya akulturasi budaya udah mulai tergerus lah. Udah ini banget. Cuman yang ada itu, nah rekomendasi buat teman-teman tiap tanggal 8 Agustus. Pokoknya bulan Agustus. Kalau nggak 8 pokoknya di bulan Agustus lah. Kemarin sayang banget tahun ini nggak ada di Kultur Festival karena emang kita tahu sendiri lah corona kan. Jadi kita nggak bisa nikmatin kayak festival di dataran tinggi yang dingin dan rame-rame itu asik banget cuma. Pokoknya gua aja yang orang Banjar belum pernah ikut di Kultur Festival tapi udah corona duluan gitu. Dan harapannya kedepannya tahun depan mungkin bisa lah. Kalau kita bareng-bareng ya. Iya bareng-bareng kita bikin vlogging di situ, asik dah muter-muter. Kuliner juga ada, kuliner di Banjar. Nah ya ini kuliner juga makan-makan. Kalau terkenalnya kan Dawet Ayu kan. Dawet Ayu. Dawet Ayu Banjarnegara, terkenalnya Dawet Ayu. Tapi Dawet Ayu di tempat daerah gua Bekasi juga ada itu bang. Yang jualan bukan orang Banjar. Iya tapi emang kayaknya udah terkenal ya Dawet Ayu mana-mana. Terkenal di mana-mana udah terkenal, cuman ya itu kalau yang asli datang aja ke Banjarnegara. Rasanya beda. Terus di Banjar juga kalau ngomongin kuliner ya ini tadi kelatak itu di Batur. Kalau lu main ke Dieng atau di kan dekat Batur lah. Di Dieng juga ada kok. Namanya kelatak. Cari aja. Itu kayak intinya bukan keripik singkong sih. Cuman kayak lebih ke parutan singkong yang dibikin keripik kayak gitu. Kalau keripiknya langsung kan lu tahu sendiri kan keripik udah kayak gitu. Terus ada juga sih sebenarnya nggak banyak banget. Cuman kalau di Banjar lebih terkenal bukan di olahannya, tapi kayak
salaknya. Itu salak kan bukan olahan, jadi belum olahan. Sebenarnya ada sih olahan kayak dodol salak, cuman ya itu kembali lagi ke pemasarannya. Kita nggak bisa cuma ngandelin oleh-oleh aja gitu. Kita kayak kalau bikin salak itu olahan salak, terus ngandelin ke penjual-penjual yang di toko oleh-oleh kan susah banget. Nah, jadi PR juga buat teman-teman pemuda Banjar juga buat kayak bikin distribusinya gimana sih biar makanan kita tuh terkenal gitu. Jadi teman-teman yang di luar Banjar pun bisa menikmati hasil dari Banjar. Durian juga ada, duku ada gitu. Cuman kalau makanan yang olahan kayak gitu masih minim banget yang keluar gitu. Banyak masih di dalam dan akhirnya satu persatu ya tumbang karena secara nggak langsung kan nggak mungkin lah kita konsumsi makanan kita sendiri gitu. Orang gitu. udah bosan kayak misalkan biar kata lu orang Semarang nggak mungkin makan lumpia Semarang mulu kan, nggak mungkin makan lumpia. Nah jadi kita butuh juga dengan adanya kayak pariwisata, intinya bakal jadi daya tarik kita biar bisa ngejual kayak gitu loh, jual souvenir barang gitu. Ya oke. Nah tadi yang berbicara 8 Agustus ada festival di Banjarnegara. Nah itu festivalnya rangkaiannya itu semacam apa itu acara-acara ya festivalnya? Oke, kalau festivalnya sendiri sih sebenarnya teman-teman udah tahu lah pasti lah, udah terkenal itu kan udah kayak event internasional lah. Karena Dieng Kultur Festival itu sebenarnya kan festival budaya. Kalau di Diengnya sendiri itu sebenarnya kan ada suku lah, suku yang masih intinya masih lama di situ yang kayak masih dikeramatkan, diinikan. Nah itu yang suku rambut gimbal gitu. Rambut Gimbal. Gimbalnya itu bukan karena dia sengaja digimbal, terus bukan karena dia nggak mau sampoan, tapi emang gimbal itu emang udah bawaan dari nenek moyangnya ya. jadi nenek moyang. Jadi kalau yang asli penduduk daerah Dieng itu pasti ada yang kayak punya rambut gimbal gitu. Rambut gimbal. Padahal misalkan bapaknya enggak, ibunya juga enggak, tapi tahu-tahu anaknya gimbal. Nah, resikonya anak gimbal itu Kenapa? dia harus dipotong pas udah umur berapa tahun gue lupa. Nanti bisa mungkin kalau pengen kayak lebih deket lagi, Iya. gue bakal bahas intens masalah budaya itu. Cuman kalau di yang kultur sendiri itu kayak ya yang acara utamanya itu pemotongan rambut gimbal, karena anak yang rambut gimbal itu nggak bisa dipotong sembarangan. Kalau misalkan dipotong misalkan hari ini nih gimbal langsung potong, terus besoknya pasti sakit dan itu rambutnya tumbuh lagi gimbalnya, jadi menggimbal lagi. Nah harus dilakukan prosesi adat upacara, biasanya harusnya sih tanggal 1 Suro biasanya. Cuman karena 1 Suro kan nggak bisa dibikin acara yang tetap ya, karena emang pindah-pindah kan, jadinya kita kayak ditetapin di bulan Agustus aja gitu. Sekalian biar acara emang bulan Agustus kan lagi syahdu-syahdunya gitu, peralihan ke musim hujan, jadi emang dingin, asik juga buat acara kayak gitu. Mungkin buat teman-teman Ngaps atau teman-teman Banjar yang lebih tahu bisa komen. Oh soalnya gue pribadi gue udah lama di Semarang, gue 7 tahun di Semarang gitu, jadi masalah kayak adat itu sendiri gue kurang paham, jadi bisa teman-teman bisa dikoreksi nanti kalau gue salah. Iya, bisa atau mungkin ditambahkan kolom komentar. besok bisa ini juga sih kalau emang mau ada yang pembahasan lebih detail. Teman-teman bisa kolomnya, bisa di komentar di kolomnya. Oke, untuk teman-teman Ngaps juga yang belum tahu Banjarnegara kayak gimana, wisatanya apa segala macam tadi sudah dijelaskan ya oleh narasumber kita, ya kan. Nanti juga teman Ngaps yang mau ke Banjarnegara silakan. Nanti juga kita insya Allah akan nge-vlog ke sono, dan nanti kalian juga bisa lihat di Google wisata-wisata apa tadi yang sudah disebutkan, kayak tadi apa namanya Batur, terus juga apa bang? Dieng, ya itu juga bisa terus lihat dulu di Google apa. Kalau Banjarnegara ya banyak lah kayak tempat wisatanya, terus waterpark juga ada di Banjar. Nah itu sudah udah waterpark. Itu juga ada miniatur dari icon-icon dunia kayak Menara Liberty, Paris, Mekah juga ada di situ. Itu buat
liburan keluarga itu juga asik juga. Iya, kalau sama cewek juga bawa pacar Ya juga ya. kalau cewek kayaknya lebih enak yang halal deh, bisa diapa-apain maksudnya. Oh, ya. Maksudnya gandengan juga nggak malu gitu kan, dia kan nggak Iya, iya. zina gitu. Nah, Heeh. dia main aja ke Banjar. Heeh. Ini gua kayaknya percuma dah kalau ngomong terus lu pada nggak datang, sama aja kayak gua ngomong ini ada cewek nih cakep kayak gini, Iya. cakep doang tapi nggak pernah ketemu kan, gimana mau cinta, gimana mau kenal gitu kan. Nah, Anjir. jadi datang aja langsung deh. Datang aja langsung. Bisa dikorek-korek Banjar kayak gimana. Saya asik kok, tempat kecil tapi penuh dengan Iya. kenyamanan. Oke, ya. Oke Bang, udah cukup. Itu saja perbincangan kita pada malam hari ini. Oke. Semoga bermanfaat Ya, ya. buat Ngap Channel maju terus. Ntar kalau ada apa-apa undang gua lagi. Iya, Kalau harus udah itu terkenal, pasti. udah terkenal. Yang ya udah terkenal juga, yang sekarang masih minim belum terkenal, Siap. tetap kok kita konten lanjut terus, semangat Lanjut terus terus, pokoknya. Mulai dari awal itu kalau kita udah gede nggak bakal jadi sombong. Iya. Pokoknya dari bermula from zero to hero tuh jadi orang itu nggak bakal sombong gitu, kecuali Iya. lu udah terkenal duluan, lu pasti songong, nggak ngargain gue, lu siapa lu Buset. gitu kan. Nah, Iya. pokoknya maju terus lah. Oke Bang, makasih ya. Sip. Sip. Iya. Oke. Terima kasih Ngaps. Jangan lupa tonton video kita terus, yang sebelum-sebelumnya juga ditonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Bye. Bye.